Dan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, buat kami bisa menyerap semua apa yang Kau ingin bagikan pada sore hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, haus dan lapar yang sebegitu kuat ada di hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang sungguh menolong kami dengan pekerjaan roh-Mu, sampai kami menangkap akan semua kebenaran yang Kau ingin bagikan hari ini. Hamba berdoa blessing Tuhan yang ajaib turun buat semua kami sore hari ini. Tidak ada yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati. Semua menikmati akan yang dari Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman-Nya berkata, Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang the beauty of change. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, anak saya kirim foto. Beberapa foto dia kirim ke saya. Anak saya yang pertama suka dengan make up dan sebagainya. Sekarang pun dia mengerjakan itu. Lalu dia tanya pendapat saya, Papi ini oke tidak? Lalu dia tunjukkan beberapa gambar dari orang yang dia rias wajahnya. Lalu saya berkata, ini ajaib ya, kok bisa berubah banget. Bisa berubah banget. Saudara, ini bukan orang fiktif ya. Ini orang Korea yang diubah jadi seperti ini. Nah, saudara sekalian, saya berkata, bagaimana cara kamu merubahnya? Lalu kemudian dia cerita beberapa teori. Dan saya mengingat akan teori itu beberapa hal. Tapi percayalah saya tidak ingin memake up siapapun. Kecuali ada yang berkata, Pak, make up saya sekacau mungkin akan saya lakukan. Tapi kalau Anda ingin berubah wajah Anda, jangan. Berubah nasib, saya bisa mendoakan. Berubah wajah butuh keajaiban. Lalu kemudian pada waktu itulah, waktu bicara itulah, kemudian muncul satu kata di hati saya. Bahwa ada yang namanya the beauty of change. Ada keindahan dalam sebuah perubahan. Dalam kenyataannya, apakah manusia, Anda dan saya adalah orang yang suka berubah? Ternyata manusia tergolong orang yang susah untuk berubah. Saya beri contoh misalnya, Anda kebaktian tiap minggu di sini. Apakah saudara suka pindah-pindah tempat duduk? Ternyata tidak. Sebagian besar menurut saya duduk di tempat yang kurang lebih sama. Bahkan saya kalau melihat di beberapa kebaktian, seringkali ada orang yang merasa itu kursinya diduduki orang lain, diusir loh. Ini punya saya katanya, ini kursi saya. Dari mana? Tapi artinya dia berkata, ini merupakan tempat di mana saya selalu duduk di sini. Dan artinya manusia terbukti bukan pribadi yang mudah untuk berubah. Nah, hari ini saya mau ajak Anda belajar apa kata firman Tuhan tentang perubahan. Dan saya berdoa kita bisa menikmati akan keindahan dari sebuah perubahan. Mari kita lihat kitab Ayub pasal 14. Ayub pasal 14, lihat pada ayat yang ke-14 juga. Ayub 14, lihat pada ayat yang ke-14. Saya baca, Alkitab mengatakan demikian. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Kalau Anda punya New King James, kalimatnya berkata begini. If a man dies, shall he live again? Kalau manusia itu mati, apakah dia bisa hidup lagi? All the days of my heart service, I will wait. Sepanjang hari-hari di mana aku melayani dalam pergumulan yang begitu berat, aku akan menanti. Apa yang dia nanti? Dalam kitab Ayub dikatakan, till my change comes. Sampai perubahan dalam hidupku terjadi.
Saudara, Alkitab mengatakan ada hari-hari yang berat, tapi orang ini mengatakan, I will wait, aku akan tunggu. Aku akan lewati sambil aku akan menunggu. Apa yang kau tunggu? Dia mengatakan, till my change come. Sampai perubahan dalam hidupku itu terjadi. Saudara, menarik sekali bahwa kata perubahan, yang pertama memang artinya perubahan, tapi juga yang kedua artinya digambarkan seperti tunas yang baru muncul dan yang baru tumbuh dari tanah. Dan itu disebut di Alkitab sebagai perubahan. Nah, sekarang saya mau sampaikan kalau Tuhan kehendaki 4 hal yang berkaitan dengan keajaiban dan keindahan dari perubahan. Kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ada 4 hal saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, sebetulnya apapun yang Tuhan ciptakan selama ini, itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kalau Anda punya Alkitab The Message, maka dikatakan seperti ini pada ayat yang pertama. First this, God created the heaven and the earth. Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian diberi sebuah penjelasan. All you see, all you don't see. Ada yang engkau bisa lihat, ada yang tidak bisa engkau lihat. Di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, visible and invisible, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, dengarkan dulu baik-baik, saya mau coba jelaskan poin ini. Ini poin yang penting sekali. Saudara, orang seringkali berkata, believing, seeing is believing. Melihat akan membuat Anda percaya. Nah, ini masalah. Memang ada kebenarannya, nanti kita akan masuk di poin itu. Tetapi kenyataannya Alkitab mengatakan, ciptaan Tuhan itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak terlihat. Kalau kita hanya mengacu kepada apa yang kita lihat saja, Anda sedang mengalami kerugian yang sangat besar. Karena seringkali yang tidak terlihat itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan apa yang terlihat. Saya baru kaget baca sebuah artikel, negara barat itu sedang menciptakan sebuah senjata yang tidak kelihatan bentuknya ketika itu dihantamkan kepada musuh. Mereka membuat sebuah transmisi untuk memancarkan gelombang radio. Hanya bedanya gelombang ini mencapai 3,6 juta watt. Lalu gelombang ini ditembakkan ke ionosfer. Dan dari sana kemudian dipantulkan ke negara mana mereka mau tuju. Saudara, yang aneh adalah, begitu dipantulkan ke sebuah negara, yang terjadi adalah pertama, bisa menciptakan gempa bumi yang hebat. Dan yang kedua, bisa menciptakan tsunami. Dalam artikel itu dikatakan beberapa negara yang pernah kena seperti itu, ada gejala yang aneh. Negara-negara ini
beberapa hari sebelum terjadi bencana, sudah mendekatkan beberapa pesawat mereka yang berisi semua bahan makanan dan bantuan untuk korban bencana alam. Seakan-akan mereka sudah tahu di daerah itu akan terjadi musibah. Untuk apa Pak senjata itu? Untuk perang. Kalau perlu ketika akan perang, ditembakkan aja daerah itu. Bum! Mereka tidak usah ngebom siapapun. Gempa gede akan menghancurkan semuanya tanpa mereka tembakkan satu peluru. Dan yang lebih mengerikan, dengan daya seperti itu ditembakkan di sebuah kota. Ternyata itu bisa ngacau perilaku manusia yang terkena akan dampak daripada gelombang itu. Saudara, yang tidak kelihatan seringkali lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya beri contoh mikrofon yang saya pegang ini. Dulu ketika orang menciptakan mikrofon, selalu harus ada kabel untuk disambungkan dengan alat-alat lain. Tetapi lihat yang saya pegang, tidak ada kabel. Dia menggunakan sebuah gelombang yang tidak kelihatan. Tapi bukankah efeknya real sekali? Ketika saya bicara, suara saya diperbesar volumenya lewat alat ini, sehingga Anda bisa mendengar dengan baik. Kalau tidak, saya harus teriak-teriak, dan saya yakin tidak semua bisa mendengar dengan baik. Yang digunakan di sini adalah sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita, tapi itu real dan itu bukan hanya halusinasi manusia. Saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Hidupmu diciptakan Tuhan juga sama. Ada yang terlihat, fisikmu terlihat. Tapi banyak hal dalam kehidupan kita yang Tuhan ciptakan bersama-sama dengan fisik kita. Talenta misalnya, karunia misalnya, bakat-bakat tertentu misalnya. Kecerdasan nyaris tak terlihat. Tapi bukankah itu ada dalam kehidupan kita? Selera seni Anda, kecakapan dalam bentuk apapun. Ketika anak saya yang pertama lahir, tidak pernah kami tahu dia bisa buat seperti ini. Ini bakat yang saya berkata muncul sekian tahun setelah dia makin dewasa. Artinya ini ada bersama dengan dia, tapi saya sebagai orang tuanya tidak bisa melihat. Maka saya mau berkata buat saudara, kalau saudara sudah mengenal dirimu secara fisik, Anda harus kenal ada hal-hal yang di fisik tidak kelihatan. Tapi Tuhan menciptakan Anda begitu ajaib. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Dan saya beritahu sebuah rahasia. Dan ini ajaib sekali. Kalau saudara bisa melihat yang tidak kelihatan itu, Anda akan jadi raja. Yang ngomong bukan saya, tapi Alkitab. Karena firman mengatakan kemuliaan Tuhan itu menutupi segala sesuatu, kemuliaan raja-raja mendiscovernya. Saya pernah mengatakan kata discover dari dua kata dis dan kata cover. Kata cover artinya menutupi, mendiscover artinya membuka yang tertutup, yang tidak kelihatan dan kemudian terlihat. Orang yang bisa melihat apa yang tersembunyi, dia akan hidup dalam anugerah yang luar biasa. Seperti Hagar. Ada sumur di depannya, matanya tertutup dari semua itu. Sampai Alkitab berkata, Tuhan membuka mata Hagar dan dia melihat sumur itu. Dan dia bisa minum. Demikian juga dengan anaknya. Tuhan menciptakan bahkan diri Anda dan saya dengan apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan ketua sinode kita, Pak Pendeta Adi Sutanto. Dalam percakapan itu dia mengatakan seperti ini. Dia berkata, Pak Agung katanya, sebetulnya saya mau buat sebuah pengakuan. Dulu di awal kita sama-sama pelayanan, Anda bertobat, lahir baru, kita sama-sama dalam ibadah. Saya tidak melihat ada bakat kepemimpinan dalam diri Anda.
saya juga tidak melihat ada bakat untuk jadi hamba Tuhan dalam diri Anda. Saya tidak melihat ada yang spesial dalam diri Anda. Saya berkata, kalau begitu, saya disebut orang under the radar, di bawah radar. Radarnya menangkap yang lain, bum 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 bip 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 bip. Ada yang under the radar. Apa sebetulnya yang dia mau katakan? Apa yang muncul hari ini, dulu aku tidak melihatnya itu ada. Tidak berarti bahwa tidak ada. Hanya tidak terlihat. Saudara, jangan puas dengan keberadaanmu hari ini. Dengan berkata, ya inilah yang Tuhan beri. Tahukah saudara ada banyak yang tidak terlihat sebetulnya ada bersama-sama dengan saudara. Seandainya tiap hari Anda tekun menggali semua yang tidak kelihatan hari ini. Seandainya setiap hari engkau datang ke Tuhan dengan berkata, buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat apa yang tidak terlihat dan belum terlihat pada hari ini. Saya percaya hidupmu akan berubah dengan sangat luar biasa. Saudara, Alkitab menggambarkan satu hari ada seorang yang sedang bekerja, dia sewa tanah orang lain, dan dia mencangkuli akan tanah itu. Yang dia lihat adalah sebidang tanah, dan dia berkata, aku mau kerjakan, aku mau tanami. Aku mau pakai untuk agro bisnis. Ketika dia gali tanah itu, untuk dia tanami, tiba-tiba cangkulnya membentur benda keras. Dan ketika dia lihat apa yang terjadi, ada sesuatu logam yang muncul. Dia gali lagi. Dan dia temukan harta yang terpendam. Begitu dia melihat harta itu, dia tahu hukumnya. Dia tutup, dia timbun lagi. Kemudian dia datang kepada yang punya tanah. Pak, daripada saya sewa, boleh tidak saya beli saja. Oh mahal, sekian. Enggak masalah Pak. Kamu punya uang, saya akan usahakan. Dia jual semua miliknya. Dia beli tanah. Dia tidak beli tanah, saudara. Dia beli harta karun. Ngerti nggak? Apa yang dia kerjakan sebetulnya, dia mau ambil yang tidak kelihatan tadinya. Tapi ketika satu hari, matanya melihat, di dalam ini ada yang tidak kelihatan. Itu yang membuat orang berani bertaruh berapa saja. Dan orang berkata, kamu goblok. Kamu bayar double, seharusnya tanah itu cuma separuh harganya. Dan dia senyum, dan dia tidak membantah. Tapi sebetulnya dia berkata, aku tidak bodoh. Aku melihat yang kalian tidak lihat. Bahkan yang punya tanah tidak melihat. Pelajaran lain buat saya dari cerita itu adalah, kenali apa yang Anda punya. Siapa tahu di dalamnya ada harta karun yang luar biasa. Bu Aning punya rumah Shalom. Siapa tahu calon jenderal dan calon presiden sedang Anda jingiti kadang-kadang kalau kamu lagu jengkel. Kenali apa yang kau pegang hari ini. Siapa tahu ada harta karun. Pak, saya punya anak. Banyak Pak, ada yang nyeleneh. Kenali yang di dalamnya. Mungkin seorang seniman besar akan lahir di antara keluargamu. Nyeleneh Pak, seniman kalau normal tidak pernah jadi seniman. Kenali apa yang engkau punya hari ini. Jangan cepat-cepat disewakan orang lain. Sebab siapa tahu ada harta di situ. Yang tidak kelihatan seringkali lebih ajaib daripada yang kelihatan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, dalam kitab Kejadian tadi, Alkitab mengatakan, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Saudara sekalian, kata memisahkan ini menarik sekali. Saya belajar bahwa kata itu
juga artinya menjadikan dari yang umum menjadi konkret. Dari yang samar-samar kemudian jadi begitu jelas dan begitu konkret. Dan ini kesalahan banyak orang ketika dia berdoa, dia berkata, Tuhan berkati aku, berkati aku. Dan dia mau tanya, berkat yang apa? Dr. Cho mengatakan, ini sebuah dimensi yang keempat. Saya tanya ke anak saya, kamu kalau make upin orang, apakah kamu punya satu teori dan kemudian setiap kali langsung dikerjakan? Dia bilang, nggak boleh. Aku mesti melihat per individu, per orang. Dan dia berkata yang paling sukar adalah, aku harus mengenali akan karakternya. Lalu saya tanya, contohnya bagaimana? Kalau orang itu bawaannya adalah orang yang agresif, orang yang aktif, orang yang dominan, orang yang lebih koleris, itu matanya aku harus buat begitu rupa. Sehingga tidak muncul sebagai orang yang galak. Karena orang yang aktif, yang agresif, kalau cara ngatur, cara merias matanya salah, akan jadi orang yang melotot ke sana kemari, tertawa sambil melotot. Itu mengerikan sekali. Nah, saya berkata gini, dari mana kamu tahu wataknya? Kalau orang datang berkata, Kesia tolong rias wajah saya. Kan kamu tidak kenal dia. Dia mengatakan sederhana. Pada waktu aku beri dasar, aku ajak bicara. Aku tanya beberapa pertanyaan. Dari cara jawabnya aku tahu. Ini orang akan seperti apa. Saudara, Anda harus konkret dan detail. Anda harus bisa menvisualisasi dalam hidupmu. Kalau Anda ingin sebuah perubahan yang real, visualisasikan. Beberapa teman pengen beriman mobil. Ada yang berkata, ditulis di dinding temboknya dengan kertas, mobil. Beberapa lebih cerdas. Dia tahu yang dia mau. Dan dia tempel akan gambar mobil yang dia ingini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan contoh yang sebetulnya tidak bagus. Tapi ini memberikan sebuah dampak pembelajaran yang ajaib. Mari kita lihat akan hidup seorang nabi yang bernama Elia. Ada bagian yang paling gelap dalam hidupnya. Dan saya mau ajak Anda perhatikan di 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Anda garis bawahi kata mengatakan. Itu dari kata orang berkata. Ya, kalau ada orang berkata, Anda nanggapnya dengan apa? Telinga. Kita mendengar, ya kan? Karena ada orang berkata, maka saya mendengar. Hari ini teman-teman yang streaming mungkin tidak melihat wajah saya, tapi Anda mendengar saya berkata-kata, dan dimanapun Anda berada, Anda mendengar hari ini saya berkata-kata, saya bicara. Lihat Alkitab berkata apa yang kemudian terjadi. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka, garis bawahi, takutlah ia. Beberapa orang hamba Tuhan membela Elia berkata, Elia nggak takut, Elia nggak takut. Takut. Karena Alkitab berkata, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, saudara sekalian, ada yang aneh di sini. Karena kata takut sebetulnya punya dua makna di sini. Yang pertama, ya memang takut. Tetapi mengapa bisa takut? Ada satu arti lagi yang diterjemahkan di sini dengan bukan kata takut,
Dan di sini Anda akan lihat akan gambarannya. Mari kita lihat, kalau Anda punya New King James, Alkitab mengatakan begini. Dan Ahab memberitahu Isabel apa yang Elia lakukan dan juga bagaimana dia telah membunuh akan semua nabi-nabi itu dengan pedang. Kemudian Isabel menyuruh seorang utusan kepada Elia sambil berkata, untuk berkata. Jadi bahasanya begini, bahasa Inggrisnya. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, mengatakan. Ini sama, mengatakan, saying. Dikatakan, biarkan para Allah itu melakukan yang sama kepadaku, bahkan lebih daripada itu. Kalau aku tidak melakukan, memperlakukan hidupmu sama seperti salah satu dari antara mereka, besok kira-kira pada waktu itu. Lalu Alkitab mengatakan, and, bukan dikatakan maka takutlah ia. Diterjemahkan aneh, and when he saw that. Pada waktu dia melihat itu, dia bangkit dan lari untuk menyelamatkan nyawanya. Ini saya mau jelaskan, dengarkan saya baik-baik, saya berdoa, ini akan membuka mata rohani saudara. Isabel mengirim utusan berkata, gua bunuh lu besok. Tapi aneh, ketika utusannya ngomong begitu, Alkitab berkata, Elia pada waktu Elia melihat itu. Karena aneh itu. Harusnya pada waktu Elia mendengar itu. Tapi Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, Elia melihat itu. Dia lari, dia takut. Dia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Apa yang terjadi di sini? Dengarkan baik-baik. Segala sesuatu yang pernah Anda dengar, kalau sampai Anda biarkan tervisualisasi atau muncul di mata saudara, walaupun di fisik tidak, tapi di mata ini, di mata imanmu, di mata jiwamu, muncul di depan, itu akan terjadi. Baik yang positif maupun yang negatif. Saya beri contoh. Kalau Anda seorang ibu, rumah tangga atau perempuan, satu hari temanmu sakit. Keadaan sudah berat sekali. Di rumah sakit Anda langsung bergegas. Ketika bertanya, kamu kenapa? Dia mengatakan, wah ternyata aku kena kanker payudara. Stadium sudah 3B. Sudah nyebar kemana-mana. Loh kok bisa? Dari mana awalnya? Cekot-cekot. Dan tiba-tiba kata cekot-cekot itu terngiang terus. Ya Anda mendoakan terus Anda pulang. Sepanjang jalan teman-temanmu mengatakan, kita harus hati-hati loh sebagai wanita. Kalau cekot-cekot, hati-hati. Dan kata cekot-cekot tuh terngiang. Mobil itu penuh dengan ibu-ibu yang sepanjang hari itu membahas tentang cekot-cekot. Tiba-tiba pada akhir dari pembicaraan, Anda melihat cekot-cekot di mata saudara. Kalau yang jelek itu tidak Anda patahkan dan usir dalam nama Yesus, besok pagi mungkin sekedar karena angin atau otot Anda kenapa, tiba-tiba cekot-cekot. Pingsan, geblak. Keluarga tanya, kenapa kamu? Cekot-cekot. Saya pernah melayani satu orang bapak. Di atas ini. Dia ada keluhan, dokter mengatakan kanker di hati, di pankreasnya. Sudah akut, harus segera dioperasi. Begitu dia dengar omongan itu, di visualisasi muncul, des, tidak ada harapan, lu akan mati. Langsung seperti, apa ya saya gambarkan itu, manusia tanpa tulang, lemes, burak. Naik ke atas ke kantor saya, dipapah 2 orang begini, saudara. Pak, saya sudah mau mati. Kenapa? Kata dokter begini. Duduk dulu, ya duduk didudukkan. Gila.
Waduh, saya bilang, ini bisa mati di kantor cara begini. Saya ajak bicara kira-kira 1 jam. Saya bangkitin dalamnya. Tiba-tiba dia tersentak. Dia berkata, saya tidak mau itu. Saya sehat. Berdiri. Permisi Pak, saya pulang kalau gitu. Oh silahkan. 2 orang sudah mau nganu, tidak usah. Melakukannya kayak ular kudoro. Geledak. Sampai sekarang masih hidup menurut saya. Aneh sekali. Utusannya Isabel berkata. Bahasa Jermannya, gue tak pateni sesuk. Tapi Alkitab mengatakan, when he saw that. Ketika dia lihat itu, kabur. Itu yang kemudian dia katakan kepada Elisa kan. Dia jalan dari Gilgal sampai ke nyebrang sungai Yordan. Dan Elisa selalu mengikutinya di 2 raja-raja itu. Lalu Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau mau? Elisa berkata, aku minta 2 bagian dari rohmu. Elia berkata apa? Yang kau minta itu sukar. Tetapi kalau engkau bisa melihatnya, aku terangkat kepadamu, itu akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Apapun yang bahkan Nabi berkata, itu sukar. Kalau itu bisa muncul di mata imanmu, akan terjadi. Dari tahun 92, 93, 94. Saya pernah cerita, saya setiap tahun bisa 2, 3, 4 kali ke Amerika. Ikut KKR-nya Benny Hinn. Hari-hari ini beliau sudah tidak KKR lagi seperti dulu. Tapi pada waktu itu, kalau dia KKR, dia mesti khotbah di stadion yang isinya minimal 10.000 orang. Selama 2-3 tahun, mata saya setiap tahun bisa beberapa kali lihat stadion terus. Dan hari ini Anda duduk di dalam. Sebab itu muncul di sini. Itu muncul di sini. Kalau sesuatu iblis coba tembakkan ke telingamu dan mulai muncul di depan matamu, tengking dalam nama Yesus, jangan Anda biarkan. Karena pembiaran itu akan merusak manusia dalam, saudara. Elia ini kurang hebat apa? Tapi dari apa yang dia dengar, berubah menjadi apa yang dia lihat. Kabur, saudara. Menurut saya ini ya, dia menggambarkan apa? Dia ditangkap, terus dijabuti dulu mungkin jenggotnya, lalu dibawa ke tepi sungai, diambilkan pisau yang tumpul, dan dia ngek-ngek, ngek, karena dia lakukan itu pada Nabi. Dan dia membayangkan dirinya begitu, gemeter, kabur. Sebaliknya, kalau di dimensi keempat itu Anda bisa lihat, akan mengubah hidup saudara. Amen? Kalau Anda perhatikan kenapa sih orang-orang gila kayak ISIS itu masukin di YouTube dia nyembelih orang? Untuk membuat semua orang gemetar dengan dia. Dan ada orang yang hobinya lihat itu. Masa iya? Menek mimpi ngelindur girap-girapan. Baru cari pendeta. Sebab Anda membiarkan yang jahat itu tervisualisasi. Dr. Joe sebelum jadi orang hebat, pertama kali dia khotbah di ladang jagung. Dalam ceritanya dia berpikir tidak ada orang, dia khotbah. Dia membayangkan ribuan orang. Dia membayangkan orang-orang bertobat. Akhirnya satu petani jagung memang bertobat hari itu. Tapi dimulai dia mengatakan dalam bukunya, dimensi keempat. Dia membayangkan itu akan datang berduyun-duyun jiwa-jiwa. Dan bukankah dia jadi pendeta dari gereja terbesar di dunia hari ini? Dimensi keempat.
Kalau engkau bisa melihatnya, itu akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Itu caranya. Hukum seperti itu bekerja. Yang ketiga, ini ajaib sekali, ini ajaib sekali, ini ajaib sekali. Dikatakan bahwa Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. God Jehovah, Alkitab mengatakan, form the light out of the darkness. Nah, ini ada satu yang menurut saya banyak orang tidak mengerti. Coba saya jelaskan begini. Kalau Anda nangkep ini akan dahsyat sekali. Ini beda ya. Kalau Anda membayangkan misalnya, ini daerah kegelapan. Misalnya. Banyak orang berpikir, oh ini gelap. Lalu kemudian terang Tuhan muncul. Dan kemudian mendatangi gelap itu. Dan terang mengalahkan gelap. Gelap itu sirna. Kenyataannya tidak begitu. Terang tidak muncul dari luar kegelapan, kemudian masuk ke dalam kegelapan. Tidak. Bahasa dengan baik itu, ayatnya berkata begini. Dari kegelapan, tiba-tiba dari dalam kegelapan itu, muncul terang. Beda nggak Pak? Beda. Beda. Mari kita lihat satu ayat lagi. 2 Korintus 4, ayat yang ke-6. Ini sekian tahun yang lalu, Ibu Kartini ngerti soal ini. Bukunya kan dari gelap terbitlah terang. Itu sebetulnya dari ayat, saudara. Kan beliau kan berkorespondensi dengan Albendaum ya. Dan itu anak Tuhan, orang Kristen. Sehingga banyak ayat yang diberi. Di antaranya ini omongannya Paulus. Jangan kalah sama Ibu Kartini, saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dengan baik-baik saya mau jelasin lagi. Terang tidak muncul dari luar kegelapan, tapi terang itu muncul dari dalam kegelapan itu sendiri. Kalau kita bisa melihat cara berpikir seperti ini, saudara, ketika Anda menghadapi kegelapan yang sepertinya mulai mendatangi Anda, engkau tidak akan panik, takut, histeris, berteriak-teriak. Sebab ketika iblis mengatakan, kegelapan akan mendatangi hidupmu, maka kita bisa berkata, dari dalam gelap akan muncul terang. Sekarang saya mengerti, apa bedanya kita dengan orang Yahudi. Kita kalau memulai suatu hari, maka hari baru itu hitungannya jam 00:01. Begitu tengah malam lewat sedetik, itu hari baru buat kita. Beberapa orang langsung SMS, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ya kan? Yang di SMS-in sudah tidur. Happy birthday, happy birthday. Karena sudah harinya. Nanti tengah malam, sudah Senin. Yang besok ulang tahun, tengah malam nanti tunggu. Mungkin ada yang SMS. Mungkin lupa semua. Tapi orang Yahudi beda. Mereka mulai dari sundown. Begitu matahari mulai tenggelam, pada saat sepertinya kegelapan mulai berkuasa, dia berkata, it's a new day. Itu hari baru. Saudara bisa nangkep? Banyak orang ketika ada persoalan datang, sepertinya ini masalah besar dan ruwet, kita teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Alkitab mengatakan, dari dalam gelap itu terbit terang. Seharusnya berkata apa? Setan, lu mau datang ya? Beri kegelapan. Haleluya, dari dalam gelap terbit terang. Ayo, gelap, 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 gelap. Terbit terang.
Setiap kali dia mau datang mengancam, dengan semua perkataan negatif dan suasana yang tidak baik, Anda berkata, it's a new day for me. Terangku sudah datang hari ini. Ini masa pesta buat aku. Saudara, orang pesta tidak pernah jam 12 siang. Kecuali sunatan mungkin ya. Tapi orang pesta, dia nunggu gelap. Dan begitu gelap, dia nggak mungkin mulai pesta. Apa yang dia mulai? Dia teriak, lampu! Artinya seperti Tuhan, let there be light. Dan the party start. Ngerti saudara? Lihatlah semua dengan perspektif Tuhan. Kalau Anda lihat kegelapan, Anda berkata, wah parah, hancur ini. No. Tidak. Saudara, kalau Anda lihat kehidupan orang Indonesia saja, menarik sekali. Saya nggak tahu di negara lainnya. Indonesia saya memahami. Anda kalau mau jadi presiden, tahu caranya. Anda harus mengundang orang-orang untuk menzolimi Anda dulu. Saya pakai istilah menzolimi. Presiden kita yang dulu tidak punya partai. Tapi kemudian orang-orang hebat, istilahnya menzolimi. Jenderal kok cengeng, kayak anak TK. Ya kan? Makin ditekan, makin diomongin. Makin orang berkata, kesian dong. Makin gelap serangannya makin banyak. Naik dia. Jadi presiden. Masih sempat nyanyi dan ngarang lagu lagi. Kan luar biasa. Mudah-mudahan jadi sekjen PBB. Ya toh, kebanggaan buat kita. Yang sekarang penggantinya, bocor. Anda tidak mau kan jadi pemimpin boneka. Dipimpin oleh pemimpin boneka. Dihajar dengan segala macam. Dizolimi. Dari dalam gelap itu. Lahir terang. Kalau setan mencoba mendatangi Anda. Kowe kok ora pinter-pinter totan. Kowe meh menzolimi aku. Masaku untuk naik jadi bintangnya Tuhan. Nanti kan dia mikir ulang. Mudah-mudahan. Tapi saya beritahu saudara. Terang yang Alkitab katakan bukan dari luar kegelapan. Dari dalam. Muncul. Dan itu yang mengubah kehidupan kita. Amen, saudara. Tuhan menggambarkan perubahan seperti benih yang ditanam. Bertahun-tahun yang lalu, para ahli arkeologi menemukan akan satu piramid baru di Mesir. Dan ketika mereka menggali lebih jauh, mereka masuk ke dalam, mereka menemukan satu kotak untuk menyimpan mumi. Peti mati zaman kuno untuk menyimpan mumi. Dan mereka mengatakan ini pasti mumi dari seorang wanita. Dan karena disimpan di piramid, pasti ini wanita terhormat. Maka mereka membuka akan peti mati itu. Dan betul mereka menemukan akan mumi di dalamnya. Dan ternyata pada tangan mumi itu mereka menemukan seonggok bunga. Tapi mumi itu berumur 3.000 tahun. Berarti bunganya itu juga berumur kira-kira 3.000 tahun. Ketika dibuka, apa yang terjadi? Tiba-tiba bunga itu hancur. Mungkin karena tekanan udara dan sebagainya hancur. Bayangkan 3.000 tahun. Ketika bunga yang di tangan mumi itu hancur, para arkeolog melihat runtuh juga beberapa benih, biji dari bunga itu. Dengan hati-hati mereka ambil,
Lalu mereka panggil seorang ahli botanik dari Inggris untuk datang dan meneliti akan biji dari bunga itu. Oleh ahli ini, biji itu dibawa terbang kembali ke Inggris. Dan pada waktu itu dia membuat sebuah laboratorium di tempat dia. Dengan udara, tekanannya, dengan kelembapannya, semua diatur mirip seperti di Mesir. Lalu kemudian biji yang berusia 3.000 tahun itu ditanam. Ada pot dan kemudian bijinya ditanam. Dia beri air yang cukup, dia beri udara yang baik. Dia atur semua, dia beri pupuk. Dan dalam waktu singkat, benih itu kemudian bertunas. Dan dalam cerita itu ketika dia bertunas, dia tumbuh makin besar. Dan akhirnya dia mengeluarkan akan bunga. Dan bunganya sangat indah sekali. Maka begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat dia untuk menyaksikan bunga yang pernah hidup 3.000 tahun sebelumnya. Lalu orang bertanya kepada ahli botanik dari Inggris ini, engkau beri nama apa bunga ini? Dan orang ini berkata, aku beri nama bunga ini dahlia. Sebab dia berkata, karena aku ingin menghormati ahli botanik dari Swedia yang namanya Dahl. Dan dia beri nama dahlia. Tahukah Anda dahlia yang Anda kenal sekarang? Sebetulnya pernah mati selama bertahun-tahun dan tidak jelas. Itu pernah hidup 3.000 tahun, bahkan mungkin lebih kalau dihitung sekarang. Tapi benih itu punya kekuatan kehidupan yang ajaib. Sama seperti kita digambarkan seperti benih. Untuk membuat kita berlipat kali ganda tumbuh dengan kuat, tidak ada pilihan lain, harus masuk di tanah, di dalam kegelapan itu. Dan ketika engkau masuk di dalam kegelapan itu, maka dari dalam gelap itu akan terbit terang. Itulah perubahan. Tapi kalau benih itu, yaitu kita berkata, saya nggak mau. Saya mau ditaruh di tempat terhormat. Tetap di tempat yang ditakuti orang. Anda membuat dirimu sakral. Anda masuk dalam mumi, dalam petinya yang berisi mumi, saya beritahu. Yang berani mendekat cuma Scooby-Doo. Karena dulu saya sering nonton Scooby-Doo dikejar-kejar mumi. Dan mumi dikejar-kejar Scooby-Doo. Kalau Anda ditempatkan di tempat Scooby-Doo, maka tetap akan benih yang tidak akan tumbuh dan tidak mengeluarkan akan bunga. Perubahan terjadi ketika di dalam gelap terbit terang. Hari ini saya berdoa, tidak ada di tengah-tengah kita yang frustrasi dengan hidupnya. Tidak ada yang meratapi akan semua yang Anda sedang alami. Tapi mari kita berkata, it's a new day. Terang segera akan muncul. Kegelapan tidak bisa mengatasinya. Aku akan keluar sebagai pemenang. Itulah the beauty of change. Dan saya berdoa, tidak ada orang yang takut lagi menghadapi akan hidupnya. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, kata gelap itu juga berkaitan dengan kata breastplate atau baju sirah. Aneh sekali memang. Ada unsur a forge within, tempaan di dalam. Ada unsur hardening process yang dikatakan hard enough to protect. Apa itu hardening process? Proses pengerasan. Kalau Anda melihat itu jalanan lagi dicor, setelah dicor ada waktu di mana tunggu proses pengerasan. Dan gunanya untuk memprotek kita. Masa gelap adalah masa yang dipakai Tuhan untuk membuat kita jadi kuat. Mari kita lihat Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus 4, 26 sampai 29, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah.
Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kalau Anda baca The Message, Alkitab mengatakan, then Jesus said, God's kingdom is like a seed thrown on the field by a man. Kerajaan surga seperti benih yang ditaburkan di ladang oleh seseorang, who then goes to bed and forgets about it. Yang kemudian dia pergi tidur dan dia melupakan akan hal itu. Maka dikatakan, the seed sprout and grows, benih itu mulai bertunas dan tumbuh. He has no idea how it happens. Dia nggak tahu bagaimana terjadinya. Dia nggak tahu. Ada bagian dalam kehidupan kita yang jelas kita berkata, I have no idea. Tapi masa terang, masa gelap, semua dalam kontrol Tuhan. Jangan pernah kita takut akan hal itu. Alkitab mengatakan, the earth does it all without his help. Bumi ini yang seringkali memberikan kegelapan buat benih itu melakukan sendiri tanpa pertolongan dia. Ayat terakhir, Yesaya pasal yang ke-37, ayat yang ke-31. Kitab Nabi Yesaya pasal 37, ayat yang ke-31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Benih yang masuk ke tanah, pertama-tama dia akan turun akarnya ke bawah. Itu untuk memproteksi dia dari angin, dari banjir, dari apapun, karena akar sebagai dasar untuk proteksinya dia. Dan setelah itu dia akan tumbuh ke atas. Dan dia menghasilkan buah. Saya berdoa semua kita akan punya kekuatan akar yang luar biasa dan buah yang ajaib. Amin. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa, Tuhan, biar Engkau bersinar. Biarkan dari dalam gelap, segelap apapun hidupmu, kita berkata, shine Jesus shine. Amen. Angkat tangan semua di hadapan Tuhan. Lagu ini sebuah doa yang berkata, Yesus, biar Engkau bersinar. Penuhi tanah ini, tempat ini dengan kemuliaan Bapa. Blaze, Spirit blaze. Biarkan terpancar dengan kuat roh Tuhan itu. Dan membakar hati kami. Biarkan mengalir sungai Tuhan. Dan membanjiri akan bangsa-bangsa. Dengan anugerah dan belas kasihan. Send forth your word, Lord. Kirim firman-Mu. Dan seperti Alkitab berkata, and let there be light. Amen. Amin. Biarkan kita mengatakan, jadilah terang. Amin. Dan terang itu jadi. Amin. Di kegelapan yang paling gelap, biarkan kita berkata, let there be light. Biarkan terang itu jadi. Amin. Dan hidup kita akan mengalahkan semua Amin. kegelapan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku tetap mau percaya. Di saat yang paling gelap adalah it's new day, hari baru buat kita. Jangan pernah menyerah dengan semua ancaman. Anda belajar harus patahkan semua yang negatif, yang berdengung dalam hidupmu. Ingat, kita perlu dengar His voice, bukan their noise. Anda harus dengar suaranya, bukan hanya semua yang ribut dan tidak jelas, dan kemudian hanya mengganggu pendengaran kita. Apalagi kalau sampai itu bergerak dari yang Anda dengar, kemudian bergerak menjadi apa yang Anda lihat. Itu akan merusak kehidupan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Buat kami menangkap ini, Tuhan.
Dan hidup kami tidak akan sama lagi. Hamba mintakan blessing Tuhan turun dengan kuat. Dalam nama Yesus. Turun dengan ajaib Tuhan. Turun dengan ajaib. Turun dengan ajaib. Dalam nama Yesus. Dan malam ini kami mau sembah Engkau juga dengan harta kami. Terima, kami kembalikan perpuluhan kami. Kami berikan syukur kami. Engkau bicara Tuhan. Berapa yang Tuhan mau kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin.